Di sana. Jangan gegabah. Jangan mendekat. Selama kau mau mengaku, masih ada jalan keluar. Tidak mungkin lagi. Aku tahu. Obat yang kujual telah merenggut nyawa. Masuk penjara pun, ujungnya tetap mati. Tapi selama aku tidak mengaku, hahaha. Aku tetap tak bersalah. Aku tak bersalah. Hahaha. Aku tak bersalah. Ayah. Ayah. Ayah, bangun. Ayah. Sa te celup pedas. Sa te celup pedas. Sa te celup pedas. Rp1.000 satu tusuk. Halo Nadia, sudah lama masuk sekolah, kok belum datang juga? Ayo, aku mengajukan cuti. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sa te celup pedas. Sa te celup pedas. Aku raja. Kalau gini aja, 2 hati, pilih satu lawan jenis, langsung cium gimana? Wah, siapa 2 hati? Aku. Ini kan khusus disiapin buat Kak Alia. Siapa yang nggak tahu, Kak Reza sama Kak Alia tumbuh bareng, pasangan yang cocok kan? Cium dong. Cium, cium. Kakak laki-lakimu akan bertunangan dengan Alia Santoso. Dasar bocah. Kok masih jomblo? Sekarang ku beritahu, kamu sama kakakmu siapa yang duluan kasih aku cicit, siapa yang bakal dapat hak waris dari aku. Cium dong, cium dong. Tunggu dulu. Kak Reza, mau kemana? Kak Alia. Kak Reza maksudnya apa sih? Jangan-jangan dia cari cewek lain buat dicium? Kamu. Kak Reza. Sa te celup pedas. Sa te celup pedas. Rp1 satu tusuk. Sa te celup pedas. Aroma pir segar, kamu nih yang dicari. Aduh. Cewek terakhir yang berani deketin tuan muda ketiga, sampai sekarang masih pakai gips. Sate celup pedas ini orang penting mana sih? Nggak tahu. Reza, jangan main-main. Reza.
Kenalin nih. Tunangan aku. Hah? Aku sate celup pedas, sate celup pedas, sate celup pedas. Kalian lanjut aja, catat di tagihan aku. Aku ngapain? Turunin aku. Kamu ngapain? Tolongin aku. Dia beneran cium cewek. Aku kira selama ini dia suka sama Kak Alia. Kok malah punya tunangan? Reza cuma bercanda, kan? Kalian main dulu, aku ada urusan duluan. Jangan pergi dong, main bareng dong. Aduh, Turunin aku nggak kenal kamu. kita sudah cium, masih belum kenal? Kau sate celup pedas. Matikan ini, bising sekali. Alatku rusak, nggak bisa dimatikan. Turunkan aku janji bawa ini jauh-jauh. Nggak ganggu kamu. Matikan. Lari apa? Jangan tegang. Aku mau bahas urusan pernikahan kita. Pernikahan? Nggak bisa. Kita baru kenal. Terlalu cepat. 2.200.000.000 rupiah untuk nikah setengah tahun. 2.200.000.000? Nggak mau. Orang miskin tak boleh goyah. Turunkan aku. Mobil 17.600.000.000 rupiah. Mulai sekarang, kau utang 1.100.000.000 rupiah. Ini bukan gara-gara kukuku, kan? Kok kamu kayak gini sih? Kan kamu yang maksa aku naik. Gila bener. Kenapa marah sama cewek kecil? Pergi sana. Gimana rasanya hampir ketabrak? Suka hadiah pertemuannya? Kamu kuliah ya? Cepet banget waktunya. Lo udah putus sekolah. Susah juga si tua bangka itu, baru sekarang jatuh sakit. Halo, kamu siapa sih? Kirim pesan aneh-aneh. Mau apa sebenarnya? Halo, kamu siapa? Kirim banyak pesan aneh. Mau apa kamu? Nyonya Wijaya, saya dokter dari Rumah Sakit Kencana. Ada apa? Maaf, permisi. Uang muka yang kamu bayar di rumah sakit sudah habis. Biaya pengobatan nenekmu belum dibayar. Operasinya sudah dijadwalkan. Perkiraan biaya pengobatan lanjutan sekitar 150 juta rupiah. Tolong segera bayar. Kamu harus cepat. Saya tahu. Kenapa? Berubah pikiran? 150 juta rupiah. Apapun yang kamu mau, aku lakukan. Apa saja bisa. Kalau bikin anak bisa? Anggap saja ini kerja sampingan. Kerja sampingan bergaji tinggi. Cuma, tugas kerjanya adalah menikah dan punya anak. Bisa. Hah, cinta uang sekali. Rupanya tadi hanya cari perhatian. Kalau kamu tidak mau, anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Duduk yang benar. Inspeksi kualitas dulu.
Buang barang-barang rongsokan itu. Aku akan bawa pergi, tidak akan mengotori tempatmu. Bersihkan atau pergi. Beritahu kita bertunangan. Tidak pakai. Maaf, aku tidak sengaja membuatnya basah. Aku bukan... Jangan gesek-gesek. Ini mau apa? Bos wawancara calon pegawai kerja sampingan. Pengecekan kualitas. Pakai sabun mandi cair? Tidak. Tidak kok. Latar keluarga bagus sekali, tapi pelit banget. Sabun mandi cair gratis saja tidak ada. Aku cuma bisa cuci pakai air biasa berkali-kali. Kulitku hampir terkikis. Aroma pir segar. Bisalah. Ini hasil pemeriksaan kelayakan untuk wawancara. Langsung bisa mulai kerja. Kayak babi kecil dapat cap lolos pemeriksaan. Ini uang muka 220 juta rupiah. Besok pagi jam 9, ikut aku urus surat nikah. Naik ke ranjang tidur. Cepat. Baru gini udah tahu uang nggak gampang dicari. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan kerja sampingan nikah dan punya anak. Kerja sampingan bergaji super tinggi. Harus bikin bos puas. Kamu ngapain? Bos tenang aja. Walaupun aku juga pertama kali, tapi aku akan berusaha. Enggak usah. Cuma tidur. Tidur. Bikin ribut-ribut gede, ujung-ujungnya cuma gini. Jangan bersuara. Aku nggak bersuara kok. Jangan bernapas. Dia mukul pantatku. Kaku banget. Mati 3 hari ya kamu. Mending peluk tongkat kayu daripada peluk kamu. Kamu tuh yang kaku, dari ujung kepala sampai ujung kaki kaku semua. Laki-laki yang nggak bisa di sana, biasanya punya kebiasaan aneh-aneh. Apalagi ini bos dewa rezeki aku. Harus dimaklumi. Maaf ya. Aku... Ya gini aja. Jangan ngomong. Jangan kaku. Uang muka sudah dilunasi. Biaya pengobatan ayah dan nenek. Pas cukup. Ini juga nggak termasuk bunga. Aku tinggalkan nomor telepon. Apapun permintaannya. Asal bisa cepat terkumpul 3 miliar 300 juta rupiah. Aku mau lakukan. Nadia, kondisiku aku yang paling tahu.
Sekarang juga urus pulang untuk aku. Aku akan jemput ayah pulang. Jangan terlalu capek. Nek, dokter bilang, masalah katup jantung, Nek, bisa sembuh kalau dioperasi. Dokter juga bilang, ayah segera bisa dapat terapi stimulasi kesadaran. Kemungkinan besar bisa siuman. Masalah uang, Nek jangan khawatir. Beasiswaku sebentar lagi cair. Benar. Kamu bilang ayahmu bisa siuman? Tentu saja benar. Nek istirahat dulu yang baik. Aku mau tengok ayah. Ayah, sudah 15 tahun sejak ayah memerangi kejahatan. Ayah juga koma 15 tahun. Polisi kirim surat, katanya berkas ayah dicabut. Setelah kami dibalas dendam, semua orang kira ayah sudah meninggal. Tapi aku tahu ayah pasti akan bangun. Ternyata kau belum mati. Aku akan buktikan aku tak bersalah. Ibu. Ibu. Ini lebih baik. Kau hidup, balas dendamku baru berarti. Siksa dulu putrimu, lalu giliranmu. Buat menghibur arwah ibuku di alam sana. Reza Haryanto, si anak angkat itu mau bertunangan. Dengar baik-baik, harta keluarga Haryanto harus kau dapatkan. Kalau kau kalah dari si anak haram itu, jangan panggil aku ibu lagi. Saudara angkat tertuaku yang terkasih dan ayah serta ibu. Aku tidak tahu wanita biasa tanpa latar belakang ini yang bisa ditemui di mana-mana, bisa memberikan stimulasi dan penghinaan sebesar apa pada kalian. Tuan, ada yang perlu saya lakukan lagi? Masuk. Jadilah anak yang baik, berdandanlah, saatnya menikah. Mari berikan hadiah besar untuk pesta pertunangan kakak. Rapikan dia. Apa ini? Apa maksudnya? Tuan, bos Dewa Rezeki. Pasangan yang pacaran. Bagaimana cara umumkan dan pamer kemesraan? Harus gandengan erat dan posting di momen, ditambah sebutan khusus untukmu. Ekspresikan cinta dengan penuh semangat. Tuan Kusuma. Kemari. Rp3.300.000.000. Masa kontrak pernikahan 6 bulan. Aku punya hak menghentikan kapan saja. Selama periode ini, kau harus memenuhi semua permintaanku tanpa syarat dan memainkan peran istri dengan baik. Selain itu, privasi masing-masing tidak boleh diganggu. Tidak boleh sembarangan mengungkapkan hubungan kita kepada publik. Jika kusuruh kau hamil, kau harus hamil. Kontrak diperpanjang hingga anak lahir. Aku sih nggak masalah. Tapi bos, ini nggak mungkin. Gimana caranya aku hamil? Mau pakai bayi tabung? Aku masih muda loh. Tapi nggak bisa lihat papa sama nenek nggak punya uang buat berobat, lalu nunggu mati di kontrakan. Ada masalah? Kamu keberatan? Kamu keberatan? Setelah bercerai, aku akan kasih kompensasi Rp6.600.000.000. Hak asuh anak jadi milikku. Kamu nggak punya hak kunjungan. Kalau langgar kontrak, biaya pelanggaran kontrak 8 turunanmu nggak bakal cukup bayar.
Kalau nggak ada masalah, tanda tangan saja. Tuan Haryanto. Lalu sekarang aku harus ngapain? Nggak usah urus apa-apa. Cukup cintai aku. Tunggu sampai sebelum pertunangan kita nikah. Umumkan dengan meriah. Lalu suruh orang dandanin aku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lebih bersih daripada babi disembelih terus dicukur bulunya. Pasti tujuannya berkaitan dengan pasangan yang mau bertunangan. Kita sudah menikah. Tuan Haryanto. Ganti panggilan dong. Kalau Reza, Ah, kamu terlalu kaku. Kamu tahu nggak, yang kita datangi itu jamuan pertunangan, bukan rumah potong. Tuan. Aku tipe pemain yang improvisasi di tempat. Tenang saja. Tugas ini pasti akan kukerahkan sepenuh hati. Nggak akan mengecewakanmu. Tuan. Jalan pelan-pelan dong, nanti jatuh. Bego. Ya ampun, ini masih tuan muda ketiga Haryanto yang kita kenal, yang pasti digebukin kalau disentuh orang. Hanya setelah dia mukulin orang, barulah dia nggak jijikan. Fajar Tanoto beneran ya yang diunggah di momen? Dia beneran mau nikah? Dan sama si penjual sate celup pedas itu, ternyata kabar itu bener ya. Siapa di keluarga Haryanto yang punya cicit duluan, dialah yang bakal warisi harta keluarga. Reza. Kamu datang. Acara pertunangan ini hampir selesai. Kupikir kamu nggak bakal datang. Kakak laki-laki, lupa karena terlalu bahagia ya, masa nggak datang? Perkenalkan, ini istriku Nadia. Kakak laki-laki dan kakak ipar. Ini hadiah dari Reza. Kenapa? Buta atau tangan putus? Nggak tahu harus terima? Maaf, selamat menikah. Ini hadiah untuk Reza. Reza, kamu seharusnya belum menikah, kan? Apa dia? Surat nikahnya baru aja diurus. Capnya masih basah. Oke. Selamat menikah. Selamat menikah. Lapar? Mau makan sesuatu? Baik. Mood bos sangat buruk. Karena Nona Santoso, mereka dulu saling mencintai. Di keluarga kaya, tak punya pilihan. Dia menikahi kakaknya. Jadi bos marah dan ambil aku sebagai orang suruhan untuk dinikahi. Wah, cantik sekali. Cuma ukurannya kurang pas. Ini pasti untuk Nona Santoso ya. Kerja sampingan bergaji tinggi. Aku harus jaga prestasi bos. Tuan Nona Santoso kayaknya nangis. Apa kalian ada salah paham?
Ingat statusmu. Jangan ikut campur. Tuan Haryanto, Nadia, urusan orang lain kau ikut campur apa? Kamu cuma karyawan, ngapain khawatir? Sudahlah, kerja sampingan bergaji tinggi ini. Jadi sia-sia. Baru hari pertama udah dibayar lunas. Ini artinya aku dipecat? Nadia, kau sungguh mengejutkan. Kamu yang miskin sampai kerja di mana-mana, jadi istri putra mahkota kalangan elit ibu kota. Gimana ini? Hidupmu terlalu enak. Sungguh tidak menyenangkan. Ini siapa sih? Kak, oh ternyata kamu. Apa maumu sebenarnya? Aku dan kamu tak ada dendam. Tak ada dendam? Putri si pembunuh. Benar-benar tak punya perasaan. Dulu ayahmu, dengan tangannya sendiri mendorong ibuku jatuh dari lantai atas. Detailnya. Perlu aku bantu ingatkan? Kamu anaknya. Dia tadi apa? Cemburu sama Alia Santoso? Kayaknya juga ketakutan. Apa aku terlalu kasar padanya? Akhirnya kamu ingat. Tapi sepertinya ingatanmu kurang bagus. Mau ku bantu operasi saraf otak? Tentang ibumu, aku juga turut berduka. Tapi ayahku, Diam. Ayahmu membunuh ibuku. Kalian berutang nyawa pada ibuku. Hari ini, aku akan menagihnya sampai ke tulang dan daging. Bagaimana kalau dimulai darimu? Tuan muda ketiga, istrimu sudah dibawa kabur kakak laki-lakimu. Kamu makan di toilet? Omong apa sih? Ini beneran. Sudah difoto dan diunggah ke internet. Kukirim fotonya. Lihat sendiri. Nadia, lari. Kenapa berhenti? ayahku tidak membunuh ibumu. Ibumu sendiri yang... Ibuku tidak bersalah. Peristiwa tahun itu kulihat jelas-jelas. Arman Wijaya membunuh keluargaku. Berkat keluarga Haryanto mengangkatku. Hari ini aku bisa berdiri di sini, menyaksikan putri pembunuhku menjadi adik iparku. Nadia, lari. Larilah. Tuan, Nadia, jangan takut. Kakak laki-laki tidak di acara pertunangan mengawasi istrinya, tapi malah di sini mengejar istriku. Apa maksudmu? Reza, kau salah paham. Aku melihat adik ipar ketinggalan barang. Jadi kuantar. Benar kan? Adik ipar? benar.
Orangku akan kujaga sendiri. Tak perlu kakak repot. Kakak lebih baik perhatikan orangmu sendiri. Ayo pergi. Tuan, antar suami istri biasanya segitu sopannya? Hei, selidiki hubungan Reza Haryanto dengan Nadia. Nangis kenapa? Karena cemburu aku dengan Alia Santoso, atau karena Dimas Haryanto? Tuan, soal kerja aku serius. Aku tahu. Bawahan yang baik tak boleh ikut campur urusan pribadi bos. Aku nangis karena aku menghilangkan tas Tuan dan mengotori gaunnya. Ini pasti mahal ya? Barang-barang ini bernilai beberapa miliar. Tapi, bisa diselesaikan. Tanda tangani ini, tak perlu ganti rugi. Selama masa kontrak, pihak kedua dilarang berhubungan dengan pihak ketiga. Kakimu masih sakit? Tidak. Tuan, cepat tanda tangani. Tuan, sebenarnya, walau Tuan tak bilang begitu, aku takkan melakukan hal itu. Aku bukan orang sembarangan. Tambah kontak. Oh, Rp50.000. Apa Tuan salah transfer? Uang kompensasi kecelakaan kerja. Terima kasih Tuan. Tuan memang orang baik sekali. Aku pasti kerja dengan baik. Tapi, lain kali bisakah langsung transfer ke kartu bankku? Kenapa? Ini, tarik tunai 10.000 kena biaya 10. Yang ini malah 50. Dasar mata duitan. Bau sekali. Mandi sana. Baik. Kemari. Tak usah. Jangan bergerak. Terima kasih Tuan Haryanto. Tuan Haryanto, ponselnya taruh di pangkuan ya? Kayaknya aku sakit. Sakit? Gejala spesifiknya apa? Aku ada reaksi. Reaksi apa? Reaksinya gimana? Sudah berapa lama? Siapa yang bikin kamu bereaksi? Aku memang gila, makanya cari kamu. Ditutup ya? Tunggu dulu, jangan tutup. Kamu bilang saja, orang yang bikin kamu bereaksi itu, kalian sudah itu belum? Sejak kejadian terakhir itu, sama sekali nggak ada reaksi lagi. Sudah sembuh belum? Anak manis.
Tante wangi ya. Tuan Haryanto, Pergilah kamu. Beberapa hari ini jangan di sini. beberapa hari ini nggak datang, nggak kerja pun tetap dapat uang, bisa cari tambahan lagi. Bos baik sekali. Baik, Tuan. Bocah nakal. Urusan pernikahan sebesar ini nggak kasih tahu kakek. Di mana istri cucuku? Cepat bawa ke sini ketemu aku. Hadiahnya sudah aku siapkan. Hadiahnya langsung kasih ke aku saja. Aku yang teruskan. Orangnya, kamu nggak usah ketemu. Dasar kamu bocah nakal. Sate celup pedas. Sate celup pedas, Rp1 1 tusuk. Bocah nakal. Kamu nggak bawa istri cucu ketemu aku, berarti aku nggak bisa cari dia. Yang tua lebih berpengalaman. Hahaha. Sate celup pedas. Rp1.000 per tusuk. Kakek, mau coba sate celup pedas? Ini buatan tangan, pasti bersih dan segar, boleh dicoba. Sate celup pedas itu apa? Lebih enak dari makanan rebusan? Kelihatannya lumayan. Sepertinya belum pernah coba. Mau dicicipi dulu, kalau tidak enak gratis. Enak. Istri cucuku jago masak ya. Tiap jenis kasih satu. Baik, tunggu sebentar. Petugas datang. Kakek, saya tidak bisa jualan lagi, maaf ya. Panik apa? Aku belum kebagian. Kakek ini tidak mau pergi. Ini gimana? Petugas menangkap pedagang orang dan kendaraan berlarian. Sudah tua begini. Kalau tertabrak bahaya. Gimana kalau begini naik ke mobil? Aku jual di tempat lain. Naiklah. Baik. Beberapa hari ini aku tidak cari sate celup pedas. Dia kok juga tidak cari aku? HP-nya jatuh ke tangki septik. Ada apa? Gawat, Tuan Muda ketiga. Tuan Sepuh Haryanto diculik. Segera, foto dari kamera pengawas terakhir kirim ke aku. Kirim alamatnya. Lalu ke rumah sakit, periksa mata dan otakmu, bodoh. Jangan pergi, Tuan Sepuh. Tanpa Anda kami gimana hidup, Tuan Sepuh? Tuan Muda ketiga bilang kami bego. Hehe, udah aman. Tadinya surat terakhir aja udah disiapin. Nah, sekarang, hidup 1 hari lagi. Haha. Ngomong-ngomong kakek, mau makan mie instan? Rasa iga bawang? Nggak mau. Bumbunya hambar. Makan apa? Sangat pemilih. Kok rasanya familiar banget ya? Nah, itu yang rasa sawi asam. Rasa daging sapi semur, sama rasa daging sapi pedas. Itu. Bumbu minyak ini, cuma dikit aja. Kelewat berminyak, susah cernanya. Bukannya baru transfer jutaan rupiah ke dia, dia sebenarnya butuh uang seberapa sih? Kerja terus-terusan. Apa? Dasar bocah. Kok ingat nelpon kakek tua ini? Hah? Kamu di mana? Aku. Lagi jalan-jalan. Kakek. Aku dengar, suara kamu nyeruput. Gimana? Ngidam? Ngidam ya, minum air aja yang banyak. Ditutup ya. 2 orang bego itu nyamperin kamu. Hampir aja pasang pengumuman orang hilang. Kalau udah selesai makan, suruh jemput kamu. Sama. Jangan lupa bayar. Makan gratis. Jangan bilang kamu kakek aku.
Berapa banyak orang di kota Kencana yang hidup dari saya? Saya, Surya Haryanto, perlu menjilat pantat orang untuk makan gratisan dari seorang gadis kecil? Pembayaran masuk. 22 juta rupiah. 22 juta? Apa yang saya jual ini sate celup pedas harga selangit atau mie instan harga emas? Kakek. Apa Anda salah transfer? Anda mengetik terlalu banyak nol. Kalau dikasih, terima saja. Hahaha. Kenapa saya foto dua orang ini makan di pinggir jalan? Satu foto juga tidak makan banyak tempat. Maaf kakek, hanya ini yang saya punya. Saya sekarang harus pergi kerja di klub privat. Cucu ini pelit sekali, membiarkan istri cucuku kerja sana-sini. Tidak boleh, saya harus omongin dia baik-baik. Tunggu, saya segera ke sana. Direktur Haryanto, semuanya sudah diperiksa. Tuan muda ketiga dan Nadia sebelum menikah tidak ada hubungan sama sekali. Ada yang melihat dia mengantar dokumen ke Departemen Hukum. Mereka kemungkinan besar pernikahan kontrak. Ternyata dugaan saya benar. Nadia hanyalah sebuah mainan yang bisa diatur seenaknya. Lakukan. Kerjakan dengan rapi. Baik. Datang, Kak. Ini yang kamu bilang urusan penting. Benar ada urusan. Cuma orang pentingnya belum datang. Tuan muda ketiga, main dulu saja. Tunggu sebentar. Lebih baik memang ada urusan. Hai. Sendirian, Tuan? Pergi. Tuan muda ketiga, minum sendiri tidak asik. Ayo, kita minum bersama. Para tuan muda ketiga kedatangan yang mulia. Maaf atas pelayanan yang kurang. Haha, maaf atas pelayanan yang kurang. Pergi. Eh. Ide busuk macam apa ini? Membuat tuan muda ketiga murka. Kita berdua bakal hancur. Aduh, dia lagi kumat, nafsunya bangkit. Tapi dipaksa ditahan. Lagi kumat. Bukannya bagus? Kita kan sebelum Kak Alia menikah, merebutnya kembali. Sebagai saudara harus rela berkorban demi teman. Reza Haryanto. Kau datang ngapain? Aku sebentar lagi menikah. Kau tak ada yang mau kau katakan? Selamat menikah. Apa kau pernah menyukaiku? Janji waktu kecil tidak berlaku lagi? Kau sudah memilih Dimas Haryanto. Aku tidak butuh cinta yang setengah hati. Aku juga bukan orang yang bisa rela jadi pilihan kedua. Reza, tak bisakah kau mengalah sekali saja untukku? Keluarga Haryanto yang didamba semua orang bagimu sangat tak tertahankan? Kalau bukan karena kau mempertahankan perusahaan hiburan kecilmu itu, mana mungkin aku tidak memilihmu? Bos, gaji bulan ini bisa dibayar di muka nggak? Nadia. Dia kesini ngapain? Bos, gaji bulan ini bisa dibayar di muka? Tentu saja bisa. Kita perusahaan resmi. Bagian keuangan lagi istirahat di sana. Kau temui sendiri saja. Terima kasih, bos. Itu ceweknya, ayo ikut. Reza,
Asal kamu mau kembali ke keluarga Haryanto sekarang, kita bisa... Tidak ada kita. Kok sepi ya? Mungkin dia keluar. Wah, adik cuma sendiri nih. Main sama kakak-kakak yuk. Kalian siapa? Pergi atau kupanggil orang? Jangan sok suci. Kalau nurut, kurang menderita. Aku duluan, bro. Boleh, tapi nanti... Aku mau lama mainnya WK-WK. Awas ku semprot kalian. Ayo, ayo. Semprot sini. Aku suka tipe kayak gini. Nadia, Aku nyemprot Reza Haryanto. Kamu baik-baik saja? Maaf. Kamu kok datang? aku jemput kamu pulang. Kalau mau batalin pertunangan sekarang, masih bisa mundur. Tidak. Dia tidak mau menyerah. Aku juga tidak mau kehilangan status sebagai nyonya muda keluarga Haryanto. Baik. Kalau begitu, kita persiapkan kehamilan secepatnya. Aku mau menungguimu, memberimu waktu. Tapi anak adalah batas bawahku. Kamu juga tahu aku akan memberikannya padamu. Termasuk membantu keluarga Santoso naik tingkat. Baik. Gak masalah besar. Belakangan ini kurangi pakai mata. Menyemprot tuan muda ketiga Haryanto pakai semprotan cabai. Benar-benar orang pertama di dunia. Tapi ini justru membantu tuan ketiga merebut kembali alias Santoso. Kesempatan bagus. Sekarang bikin surat wasiat. Masih ada waktu? Istirahat yang cukup. Kalau gitu kami pergi dulu. Hati-hati di jalan. Nadia. Mau kabur karena takut hukuman? Tidak, tidak. Masa sih? Tidak, tidak. Masa sih? Aku agak haus. Komputer. Tuan, ada permintaan apa? Silakan perintahkan. Aku janji akan lakukan. Diam. Aku mau rapat. Tuan sibuk sekali ya. Mata sudah begini. Masih harus rapat. Bukalapak 22 juta. Pelayan 330.000. Guru privat 220 juta. Rumah sakit potong 20,3 miliar. Makan 22.000. Sehari makan cuma habis 22.000?
Makan roti kukus ya, cuma dicelup air dingin. Dari pagi sampai malam kerja terus. Cuma untuk dapat ratusan ribu. Anggap diri keledai, ya? Kurus sampai tulang mudah patah. Nadia, kamu harus banyak makan nanti. Satu, 10, 100 ribu, 10 ribu, 220 juta. Tuan ini benar-benar orang yang sangat baik. Tidak hanya tidak marah padaku. Reviewing corrections, I need to keep the details as given, but ensure I review any necessary corrections. For instance, I might consider lowercase for the initial letter. There's a thought about adding lagi for more natural feel, but it seems like I can't do that. The phrase 220 juta is indeed correct for 220 juta, so it looks like I probably just need to return it unchanged. Bahkan kasih extra 220 juta. Dengan uang ini, biaya pemulihan setelah operasi juga berkurang banyak. Tuan Haryanto begitu baik padaku. Aku juga harus kerja keras, membalas kebaikannya. Selamat pagi, Tuan. Kemari. Tuan lapar tidak? Bagaimana kalau aku buatkan sarapan? Kamu bisa masak apa? Jus cabai? Tuan, waktu itu benar-benar kecelakaan. Sebenarnya masakanku enak loh. Jangan marah lagi, ya. Lihatlah, Tuan tidak hanya tidak mempermasalahkanku, bahkan memberi aku ekstra 220 juta rupiah. Tuan sungguh orang baik sekali. Kalau begitu, bagaimana kau mau membalas budiku? Apa yang Tuan ingin aku lakukan? Suruh aku masuk api dan bisa mau. Aku siap melakukan apa saja. Asisten rumah tangga di rumah pulang kampung untuk mengasuh cucunya. Mulai sekarang kau tinggal di sini, bertanggung jawab atas kebersihan dan memasak. Ingat, setiap hari harus pulang sebelum jam 10 malam. Melanggar sekali, potong 500 ribu. Pulang sebelum jam 10, berarti tidak bisa kerja di pasar malam lagi. Pendapatanku berkurang 1. Tuan, lihat, bagaimana kalau Tuan ganti saja lautan api dan pisau yang lain untukku? Boleh saja. Tapi gaji 220 juta per bulan itu hilang. 220 juta? Aku terima, aku terima. Ini sama saja dengan rezeki nomplok dari langit. Terima kasih, Tante. Terima kasih, cucu kesayangan Tante. Ingat, besok sarapan harus siap sebelum jam 7 pagi. Ruang gym harus bersih sebelum jam 8. Sisanya, kau atur sendiri. Dijamin tugas selesai? Dan masak lebih banyak. Kau harus makan lebih banyak. Kau terlalu kurus. Tidur malam memelukmu, tanganku kesemutan. Nona Santoso, Untuk apa kau datang? kudengar kau terluka. Aku datang menjenguk. Reza tidak terbiasa dirawat orang lain. Sebagai kakaknya, aku akan masak untuknya. Nadia tak keberatan, kan? Tidak. Kapan aku pernah ingat kamu bisa masak? Bukan karena ibumu melarangku pegang pisau. Aku ini pintar. Masakan yang kubuat pasti enak. Tuan, kenapa Tuan keluar? Kapan giliranmu mengatur hidupku? Kenapa kau biarkan ditinggal? Bukannya kau juga tidak menolak? Nadia, apa kau lupa peranmu? Orang lain masak untuk suamimu, kau tak cemburu? Lalu kenapa kau ambilkan tasnya?
Tuan, haruskah aku memanggilnya kakak ipar atau Nona Santoso? Terserah. Kenapa kau gugup? Kekasih hati penyandang danamu ada di sini, tentu saja aku gugup. Sekarang aku cuma dijadikan orang suruhan untuk memancing emosinya. Cukup ikuti alur sandiwara ini. Tapi bagaimana kalau suatu hari mereka benar-benar rujuk? Apa aku nanti tidak akan disingkirkan? Tuan, apakah hanya saat Nona Santoso ada, aku juga harus pura-pura mencintaimu? Kenapa tidak? Nadia, bodoh sekali kau. Hari masih terang, kenapa matamu ditutup? Reza, aku tadi tidak sengaja. Diam, jangan lihat. Tuan, ada apa dengan Nona Santoso? Cari kotak P3K. Iya. Reza, aku tidak apa-apa. Cuma luka kecil. Kamu tahu, aku agak pingsan lihat darah. Kamu pemain biola. Minggu depan masih ada pertunjukan. Ini, Tempelkan untuknya. cepatlah selesaikan situasi cinta yang kacau ini. Mereka berdua punya cinta pahit yang mendalam, penuh dinamika. Aku terjepit di tengah bermain sandiwara cinta sepihak yang tak dianggap serius. Kayak badut beneran. Cari duit susah, cari duit susah. Reza, tanganku agak sakit. Mungkin nggak bisa nyetir. Nanti kamu anterin aku pulang ya. Maaf ya. Makanannya gagal dimasak, malah merepotkan Reza. Nadia, kamu pasti nggak keberatan kan? Nadia. Lama tidak berjumpa. Kak, lama tidak berjumpa. Jangan-jangan Nadia beneran naksir sama Dimas Haryanto? Diam aja ngapain? Jemput istrimu dan cepat pergi. Reza, kamu suruh dia jemput aku. Sekarang kamu aja nggak mau anterin aku pulang? Atau jangan-jangan kamu beneran suka sama orang lain? Aku nggak suka sama istriku. Terus suka sama kamu, kakak ipar. Ayo kita pulang. Tuan, aku mau masak dulu. Nadia. Aku ini siapa buat kamu? Bos, penyandang dana, penyelamat, suami. Aduh, jangan, aku nggak mau mati. Nadia, cepat pikir. Pakai otak pintarmu yang itu. Harus kasih jawaban yang memuaskan. Jadi aku ini siapa buat kamu? Aku ini siapa buat kamu? Anda adalah orang yang paling kuhormati dan kusyukuri. Bos yang ganteng dan baik hati serta murah hati. Bagus. Sayangnya, bos yang baik hati dan tampan. Bos, bulan ini gajimu bakal dipotong. Bos, aku rasa kita bisa berdiskusi lagi. Kenapa kau menjemputku hari ini? Dulu ibuku mati karena difitnah. Aku diadopsi keluarga Haryanto.
Di seluruh keluarga itu, hanya kau yang baik padaku. Membantumu juga membantuku sendiri. Apa maksudmu? Aku punya dendam dengan Nadia. Sudah kusuruh orang untuk menyerangnya. Sayangnya diselamatkan Reza Haryanto. Tapi tenang saja, kita tak bisa menyentuhnya. Tapi ada yang bisa. Maksudmu, Ibu Reza Haryanto? Aku menikahimu untuk mendapat dukungan keluarga Santoso. Maya Halim pasti tak akan mengizinkan Reza Haryanto menikahi perempuan biasa. Reza Haryanto, jamuan perjodohan keluarga yang kusiapkan untukmu, kenapa kau tidak datang? Dimas Haryanto saja mau menikah. Kalau kau berani ketinggalan darinya, dilewati olehnya, aku tak akan membiarkanmu. Nyonya Halim sangat marah. Tapi aku sudah menikah. Jangan sebutkan lagi si aib itu di depanku. Coba kau tanya di luar, siapa yang menganggapnya penting? Cepat singkirkan perempuan itu untukku. Di mana perempuan itu? Di mana si aib itu? Perempuan macam itu yang bisa ditiduri dengan uang? Bermain-main saja tak apa, aku tak akan ikut campur. Tapi kalau kau berani merusak rencanaku, kecuali aku mati. Dengar baik-baik. Kau anak Maya Halim tidak boleh kalah dari siapapun. Kalau begitu, lebih baik mati saja. Kau Reza, dengar kata ibu, ya singkirkan perempuan itu untuk ibu. Kita masih. Ibu, akhir-akhir ini ibu tidak minum obat ya? Kelihatannya ibu sudah tua. Dengan banyaknya kekasih, ibu kuat tidak? Asal aku mau. Aku bisa mengurung ibu dan Dimas Haryanto di ruang bawah tanah Kastel Wenha. Buat ibu dan para kekasih itu tidak bisa keluar selamanya. Ingat, jangan sentuh Nadia. Mengerti? Kalian, Kau nenek Nadia, ya. iya, Putus kuliah, kerja serabutan, orang rendahan, berani-beraninya merayu anakku. Jadi selingkuhannya minta dibiayai. Keluarga kacau seperti kalian ingin menyatu dengan keluarga Haryanto. Mimpi saja? mana mungkin Nadia, kami bukan orang seperti itu. Di kartu ini ada 11 miliar rupiah. Jaga baik-baik cucumu. Jangan biarkan dia merayu orang yang tidak seharusnya. Uang di kartu ini cukup untuk keluargamu bekerja keras seumur hidup. Lebih baik jangan sampai aku melihatnya lagi. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Nadia, kenapa kau memilih jalan ini? Putus kuliah, kerja serabutan, bahkan minta dibiayai orang. Kami yang membebanimu. Seharusnya aku sudah tahu beasiswa apa bisa menutupi biaya operasi nenek yang salah. Nenek salah. Ayah nenek, aku datang menjenguk kalian. Bawa buah-buahan, kata dokter. Mana orangnya? Suster! Kak Suster, apakah lihat ayahku dan nenekku? Operasinya dimajukan? Tidak. Operasi mereka masih antre. Aneh. Barusan masih di sini. Kenapa cuma ambil botol infus langsung hilang? Pak, apa Bapak lihat nenekku? Tingginya segini, tidak gemuk, tidak kurus. Lansia berambut putih. Tidak lihat. Suster, apa kakak lihat nenek dan ayahku yang dari kamar 5809, Arman Wijaya dan Siti Hartati? Tidak lihat. Dokter, aku mohon, apa dokter lihat nenek dan ayahku, seorang lansia mendorong pria parubaya yang koma? Lihat, aku tahu kemana. Nenek! Nenek! Aku sudah capek banget lari. Jangan main-main lagi, pulang ya. Kalau begini, ayah tidak akan nyaman. Nenek, biar aku bantu.
Jangan mendekat, Nadia. Nadia, jangan ke sini. Nenek sudah 73 tahun. Tidak punya sisa hari banyak lagi. Jangan paksa nenek makan sakitnya pisau bedah. Arman Wijaya anakku. Ini sudah takdirnya. Sudah bertahan 15 tahun. Sangat menderita. Dia kemarin malam berkata lewat mimpi, hidup seperti mayat lebih sakit dari mati. Sangat menyakitkan. Mohon padaku, lepaskan dia. Tidak mungkin ayah takkan berpikir begitu, Nenek. Percayalah padaku, dokter sudah bilang setelah dirawat sebentar lagi, ayah bisa dioperasi, ada peluang beberapa persen. Kamu masih sangat muda. Jangan keras kepala. Kamu pintar dan mampu. Kamu tak perlu tanggung kami yang tua, lemah, sakit, dan cacat seumur hidup, nenek. Dan ayahmu memberatkanmu, membuatmu tak sekolah dan kerja serabutan. Kami bersalah padamu, anak. Nenek, aku tak pernah rasa kalian beban bagiku. Aku bisa rawat kalian. Anak baik, kami bersalah padamu, membuatmu tak sekolah, bahkan membuatmu jual tubuh. Kami yang memberatkanmu, membuatmu di usia muda sudah kerja serabutan. Nanti putus dengan pria itu, sekolah dengan baik. Jangan, Nenek. Nenek, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku akan dengar katamu. Aku ikuti semua. Aku janji. Aku akan putus dengannya. Aku cari uang jujur. Nenek, jangan pergi. Aku marah. Aku sungguh marah, Nenek. Siti Hartati, Apa yang kau lakukan? kalau kau mundur lagi, aku akan cekik dia mati di sini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan cucuku. Cucumu ini berutang beberapa miliar rupiah padaku. Kalau kalian mati, dia kalau sampai shock dan ikut loncat, uangku bukannya lenyap begitu saja. Lepaskan cucuku. Jangan bergerak. Aku hitung mundur 3. Kalau kau bergerak lagi, dia mati sekarang juga. 1, 2. Jangan sentuh dia. Aku nurut semua. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Sudah aman. Hai. Nenek. Iya. Nadia. Kau mau putus dengan siapa sebenarnya? Hah? Kenapa? Semua orang nggak mau aku. Kenapa semua orang nggak mau aku? Kenapa? Nadia. Luar biasa. Sayangnya aku nggak lihat adegan yang begitu seru. Nadia. Nenek yang salah. Salah nenek. Salah nenek tua tak berguna ini. Nenek, ku bilang, jangan sampai bikin anakku nangis lagi ya. Siapa nenekmu? Kamu ini siapa sih? Dulu cucumu jualan di pinggir jalan, berpakaian putih dan montok, nyeberang jalan sembrono. Aku berbuat baik menariknya. Lalu dia padaku jatuh cinta pada pandangan pertama, mengejar habis-habisan. Hatinya setia. Aku lihat keadaannya, dalam kondisi sulit begini, masih punya bakti pada orang tua. Jadi ku beri dia uang. Nadia, uangmu itu, semua dia yang pinjamkan. Bukan dipinjamkan, diberikan. Uang receh ini tak perlu disebut-sebut. Tapi kamu tak boleh lakukan ini. Dia masih muda. Nek, jangan katakan lagi. Nek, aku yang tak tahu diri. Tapi, kami sudah menikah. Hah? Menikah? Kamu ini. Nek! Kenapa terkejut? Apa surat nikah kami palsu? Suratnya asli, tapi pernikahannya palsu. Bukannya katamu, bukan situasi penting? Ini bukan situasi penting. Aku jadi orang tua bangka yang memelihara gadis kecil. Kenapa? Aku tak pantas dibawa keluar? Nanti, kamu bisa tenang dan berani mengeluarkan surat nikah kami, pamer ke siapapun. Karena aku pantas dipamerkan. Bagaimana ini, Tuan Haryanto?
Sepertinya aku mulai suka padamu. Sangat suka padamu. Tuan Haryanto. Sudahlah, kamu sudah capek. Anak siapa ini? Matamu bisa bengkak nangis terus. Nanti, kalau kamu jadi kodok sedih, aku fotoin kamu. Taruh di kamar tidur. Jangan. Nadia, aku sekarang nggak puas sama kontrak ini. Aku kasih biaya revisi perjanjian. Mau berapa? Terserah. Tuan Haryanto, kalau selamanya, milikku saja. Tapi habis kontrak, aku nggak punya apa-apa lagi. Pengobatan ayahmu dan nenekmu. Selanjutnya, jangan khawatir. Sudah aku panggilkan, dokter terbaik di dunia. Terima kasih, Tuan Haryanto. Ayo. Tanda tangan di sini. Mandi terus tidur. Akunmu 0909 masuk. 22 miliar rupiah. 1 miliar? 1000 juta? Tuan Haryanto, aku nggak bisa terima uang sebanyak ini. Ini buat biaya pengobatan selanjutnya. Sama. Biaya revisi perjanjian. Ini tanda tangan apa? Jangan-jangan aku dijual? Dijual juga nggak segini harganya. Tuan Haryanto, mana ada orang tanda tangan kontrak? Nggak dibolehin lihat. Tapi kamu tetap tanda tangan. Aku. Lengah. Gini. Cium aku dulu. Baru aku kasih tahu. Hah, Dapat. boleh juga, Nadia. Makin pinter. Aku akan dinas luar 5 hari. Setelah aku pergi. Jangan goda cowok lain. Dengar nggak? Aku kan nggak goda cowok lain. Dimas Haryanto itu brengsek. Jauhi dia. Aku paham. Tidur. Nona Santoso, Tuan Haryanto, dia sedang dinas luar beberapa hari ini. Aku bukan cari dia. Aku sengaja menjemputmu. Jemput aku. Malam ini ada jamuan keluarga Haryanto. Sampai sekarang, Reza belum pernah membawamu ke keluarga utama. Hanya aku yang beberapa kali bertemu denganmu. Kakek sudah berpesan, suruh aku bawa kamu pulang untuk diperkenalkan. Menyuruhku ikut jamuan keluarga konglomerat top seperti ini. Sama saja seperti masuk ke tempat yang sangat berbahaya. Reza tidak memberitahumu? Tuan Haryanto, sibuk sekali. Tuan Haryanto, aku benar-benar tidak mengerti kalian ini suami istri atau atasan bawahan. Bisa cerita, kamu dan Reza bagaimana menikah? Aku juga bingung. Kamu jelas-jelas setiap kali sangat memperhatikan Tuan Haryanto. Kenapa masih bertunangan dengan orang lain? Hari ini juga mencarinya. Bukan apa-apa, hanya aku suka memanggilnya seperti itu. Tapi, kalian tidak berencana menikah? Reza sepertinya sama sekali tidak ada rencana untuk menikah. Kamu tidak menginginkan pesta pernikahan? Tidak ada perempuan yang tidak mengharapkan pesta pernikahan. Aku dan Tuan Haryanto sepikiran. Nadia, kamu memang keras kepala. Aku tak bisa menghadapimu. Tunggu sampai jamuan keluarga. Banyak yang akan mengurusmu. Lihat saja kamu jadi bahan tertawaan. Urusan ini sudah kudengar. Kalau tak nyaman, pulang saja. Sudah kusuruh orang menjemputmu. Apa ini tidak baik? Aku sudah dalam perjalanan. Jangan pedulikan. Khawatir kau dimangsa orang-orang gila itu. Ingin pergi. Pergi saja. Aku tahu. Itu istri si bungsu. Bukankah katanya gadis tanpa latar keluarga cuma main-main saja? Kok dibawa ke keluarga utama? Reza Haryanto tidak di dalam negeri. Mungkin dia datang sendiri untuk tunjuk muka.
ingin dapat status resmi. Dengar-dengar sudah urus surat nikah. Cuma selembar kertas mau nikah atau cerai cuma masalah satu kalimat. Yang umurnya masih muda dan tak punya latar keluarga cuma untuk main-main. Mana bisa dibanggakan? Bukankah ini yang waktu itu lari dari penggantian kakek tua itu? Gadis ini kenapa takut sekali? Apa aku tipe orang yang akan mengkritik dan kasar pada istri cucu? Di drama pendek keluarga konglomerat yang heboh, kalau pria utama nikahi wanita yang tak sederajat, pasti ditentang. Sang wanita akan bilang, aku tak mau uang, tapi aku justru mengincar uang. Bagaimana ini? Sudah datang, duduklah. Halo Tuan Besar Haryanto. Panggil aku apa? Jangan-jangan si bocah ini sama sekali belum berhasil terpaksa menikah ya, bahkan tak mau memanggil kakek. Nak, kamu sudah menikah dengannya dan tinggal serumah. Dia tidak memaksamu, kan? Tidak, Tuan Haryanto sangat baik padaku. Kenapa akhir-akhir ini kamu tidak jualan lagi? Keluarga sakit dirawat di rumah sakit, perlu aku jaga. Apa Bapak sudah tahu sebelumnya kalau aku, makanya... Semuanya sudah datang. Mari kita mulai. Tunggu sebentar. Lihat saja Nyonya Halim pasti akan mengusirnya keluar. Belum tentu. Dia tadi dengan Tuan Sepuh ngobrol begitu akrab. Hebat sekali taktiknya. Ini dari mana datangnya orang tak berpendidikan ini? Datang ke jamuan keluarga kami untuk main-main dan berhitung? Usir orang luar yang tak tahu diri ini keluar dari sini. Maya, dia adalah... Ayah seperti dia yang tak berpendidikan, tak tahu malu, tak tahu diri, perempuan kampung yang cinta kemewahan ini, aku tak mungkin menyetujui. tidak pantas. Ayah, aku kan punya hak untuk mengatur anakku sendiri. Sekarang di samping Reza muncul orang tak bersih seperti ini. Aku harus turun tangan mengatur pengawas usir perempuan ini keluar. Tidak perlu. Terima kasih atas undangannya. Maaf mengganggu hari ini. Nyonya Maya, kita cuma pernah bertemu sekali. Aku tak pernah melakukan hal yang tak pantas. Dibandingkan Nyonya yang suka membicarakan orang di belakang, aku tak pantas menerima pujian setinggi itu. Sebaiknya Nyonya simpan sendiri. Sebaiknya Nyonya simpan sendiri. Kamu... Aku tak peduli cara licik apa yang kau pakai untuk menggoda anakku. Cepat pergi dari sini. Sepertinya Nyonya kurang paham anak sendiri. Dia bukan tipe orang yang mudah terpengaruh. Karakternya baik, disukai banyak orang. Syukurlah, tak mewarisi sifat seperti Nyonya. Siapa berani sentuh dia? Dibuat menangis? Kakek, kau panggil anakku ke sini, lalu diperlakukan begini? Katakan, apa maumu? Tergantung salam hormatmu cukup tidak untuk ganti rugi. Kalau tidak, panggilan kakek ini akan ditunda dulu. Reza, siapa yang setuju kau menikahi perempuan ini? Mau menikahi siapa? Tak perlu izin siapa-siapa. Kamu, Maya, kau tak enak badan? Cepatlah istirahat. ayah. Baik. Cucu menantu yang baik. Terimalah. Hahaha. Rumah halaman tradisional. Sebuah di jalur lingkar kedua, seluas 1.500 meter persegi. Jadi milikku. Kakek, tunggu sebentar. Aku akan minta orang sediakan teh terbaik untuk kakek, biar kakek bisa minum teh dari istri cucu. Bagus, 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 bagus. Kakek, silakan minum teh. Hai, bagus. Kakek, silakan minum teh. Hai, bagus. Teh apa ini? Lebih pahit dari obat tradisional, bikin orang tersedak. Teh yang bagus. Paman tertua, sudah lama tidak bertemu. Mari, gelas teh kedua untuk yang dituakan ini pasti double absen untuk paman. Ini, Reza, aku tidak tahu sebelumnya. Itu bagaimana kalau nanti saja? Tidak apa-apa. Yang penting niatnya sampai dulu. Catat hadiah dari paman tertua, catat. Tunggu.
Paman tertua, aku, Reza Haryanto dan istriku menghormatimu dengan teh. Jangan-jangan Paman tidak mau menghargainya? Teh yang dihormatkan istri cucuku. Kalian tidak mau minum? Minum, tentu saja harus diminum. Paman tertua sudah siapkan satu kebun anggur Gudang Awan Jalan Selatan 2. Semoga lekas punya anak. Bibi, benar kan Bibi? Sudah lama tak jumpa, berubah rupa, sungguh makmur ya. Sayang, saatnya menghormati Bibi. Bibi beri kalian satu kediaman tepi laut. Semoga rukun selamanya. Kaya sekali ya. Dunia orang kaya ini sungguh di luar bayangan. Dari sela jari mereka jatuh satu hadiah saja sudah cukup buat orang biasa hidup seumur hidup. Jangan sampai terbawa perasaan. Barang-barang ini semuanya untuk status istri Reza Haryanto. Lupa diri melihatnya. Apa kau merasa keluarga Haryanto terlalu banyak? Kakek punya 15 saudara kandung dan sepupu laki-laki tak terhitung. Tapi cuma satu anak lelaki. Kau tahu mereka mengandalkan keluarga Haryanto bisa mendapat kekayaan sebesar apa? Sebanyak ini orang barang-barang ini. Bisa bikin mereka keluar duit bagus untuk kesehatan. Mereka takut padaku sampai susah tidur tiap hari. Tapi cuma bisa lihat aku lewatkan kekayaan selangit, malah khawatir aku sering-sering pulang main. Bagaimana denganmu? Kalau kakek serahkan keluarga Haryanto padaku, tapi ku tolak, kau juga bakal anggap otakku bermasalah, kan? Kenapa? Reza, bisakah kau berkompromi satu langkah untukku? Semua orang ingin mendapatkan keluarga Haryanto bagimu sangat tak tertahankan? Kau sudah sangat hebat, kenapa masih harus terikat keluarga Haryanto? Kalau tak mau ya jangan terima. Bukan masalah besar. Nadia, jangan tatap aku dengan ekspresi seperti itu. Kakak ipar, kau merasa bangga? Maksudnya? Aku bilang, kamu nikah sama Reza Haryanto, bersama dia, pasti sangat bangga, ya? Kamu pikir aku bangga? Karena kamu iri. Kamu... Bagaimanapun juga, aku dan dia, selamanya tak bisa kamu gantikan. Kami sahabat sejak kecil. Bukan begitu? Tapi yang menikah dengannya aku. Dia tiba-tiba menikah dengan orang sepertimu. Berapa persen ketulusannya? Orang bodoh pun tahu. Di hari pertunanganku, dia menikahimu dan sengaja membawamu ke sini. Mungkinkah itu karena cinta? Di hari pertunanganku, dia menikahimu dan sengaja membawamu ke sini. Mungkinkah itu karena cinta? Sekarang dia melindungimu, lalu kamu kira dia jatuh cinta padamu? Jangan naif, cuma main-main saja. Benar kan yang kukatakan, adik ipar perempuan? Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kamu baik-baik saja? Pergi sana? Reza, aku sakit sekali. Anak manis. Tante wangi ya. Kamu tinggal di rumah saja. Kamu tinggal di rumah saja. Alia Santoso hamil, apakah ada bahayanya? Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Anak Alia gugur. Dia jatuh tidak sengaja. Kok bisa jatuh begitu saja? Bukannya katanya saat itu ada menantu yang menemani? Jangan-jangan dia yang bikin Alia jatuh?
Nona Santoso pakai sepatu hak tinggi terpeleset sendiri. Siapa tahu, kamu yang dorong dia, hanya kamu yang di sampingnya. Dia bukan orang seperti itu, Nyonya Santoso. Perhatikan kata-katamu. Anakku masih terbaring di ranjang pasien. Kamu malah membelanya? Sudahlah, jangan bertengkar. Aku jatuh sendiri, bukan salah siapa-siapa. Kalian semua pergi saja, Dimas, kamu tunggu. Kamu tahu? Sebelum ini, Tahu atau tidak, lalu kenapa? Tidak tahu pun, lalu kenapa? Alia. Apakah kamu sudah dari dulu? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Dimas, mari kita bicarakan soal pembatalan pertunangan. Batal bertunangan? Sejak Reza menggendongku ke rumah sakit, baru aku benar-benar sadar yang paling kuinginkan adalah Reza. Aku sudah jelas apa yang sebenarnya ku mau. Dari awal sampai akhir, yang selalu kucintai adalah Reza. Maafkan aku. Kalau pertunangan dibatalkan juga tidak apa. Kalau Alia Santoso dan Reza Haryanto kembali terlibat, betapa sakitnya Nadia nanti. Aku menghargai keputusanmu. Tapi sekarang Reza sudah menikah. Tapi Itu urusanku. Yang kuinginkan pasti akan kudapatkan. saya mengerti. Anda akan mendapatkan semua yang Anda inginkan. Tuan muda, cincin pasangan ini butuh 3 hari. Ditambah pengiriman udara, kira-kira butuh 5 hari. Bisa dikirim dari negeri Veloria ke tangan Tuan. 2 hari. Bagaimana aku dan istriku bisa tidak punya cincin yang layak? Yang ini pas. Dia pasti suka. Baik, tunggu sebentar. Cincin pasangan ini, ukuran ini pas untuk Anda. Ukuran cincin pasangannya masih perlu diukur lagi. Sekitar segini. Tuan muda, yang ini adalah cincin pasangan pesanan premium. Kalau nanti diubah, mungkin ada cacatnya. Bagaimana kalau Tidak usah. semua baru dapat kabar Nona Santoso mau batalkan pertunangan? Biar kembali akur dengan tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga langsung pesan cincin berlian besar berkilau. Lalu Nona Wijaya bagaimana? Karena masalah keguguran itu, tidak mungkin sampai segitunya. Siapa tahu, aku dengar sebelumnya mereka sebut-sebut tuan muda ketiga. Dulu dengar Nona Santoso dan katanya dikembalikan ke pemiliknya. Dia kan bukan barang. Bisa dipinjam-pinjam begitu? Dengar belum? Nona Santoso dan tuan muda tertua akan batalkan pertunangan. Katanya dia dan tuan muda ketiga baru jodoh yang cocok. Nyonya muda. Pergilah. Jangan bergosip di belakang orang. Alia Santoso akan membatalkan pertunangan. Apakah Tuan Haryanto tahu? Jadi, apakah dia akan bercerai denganku? Kenapa ekspresimu seperti itu? Mimpi buruk? Kalau ngantuk, tidur saja di kamar. Kamu tidur di sini? Tidak pusing? Tuan Haryanto, kalau nanti ada hal yang ingin kamu lakukan, bisakah beritahu aku dulu? Jangan-jangan soal cincin sudah ketahuan dia? Tidak mungkin. Kapan dia jadi selicin ini dapat info? Urusan ngasih cincin gini, orang bodoh pun tahu rahasia baru bikin surprise. Kenapa? Kamu mau suamimu laporkan terus keberadaannya? Suami, aku sungguh ingin bilang, jangan cari Kak Alia. Kalau kamu tersenyum padaku seperti ini, jangan lagi suka dia. Kenapa? Sedang bad mood? Atau ngantuk? Ngantuk.
Kalau kamu ngantuk, istirahatlah di kamar. Aku ada urusan sedikit. Reza, aku akui, aku yang tidak merawatnya dengan baik. Kali ini soal Alia keguguran dan batal tunangan, semua salahku. Baru pertama kali kulihat kamu tidak mengelak dengan kata manis. Selamat ya. Akhirnya kamu sadar juga kalau dirimu ini sampah. Dulu dia memilihmu, sama seperti orang buta. Reza, aku tahu kau memang tak suka padaku dari dulu. Dari kecil di antara kita, kau yang paling jaga dia. Dia memang selalu suka padamu, aku juga tahu. Kedepannya, Alia kuserahkan padamu. Tak apa. Cuma kerja sampingan selesai. Dari awal memang demi Nona Santoso. Harusnya aku sudah siap mental dari dulu ya. Tak apa. Aku yang harus pergi. Aktingmu lebih bagus dari dulu. Dimas Haryanto, tak capek? Masih mau kasih padaku? Jangan-jangan kau pikir aku yang mengalah untukmu, lalu aku harus sangat berterima kasih? Terima kasih. Reza, kenapa kau tega berpikir begitu? Jangan main dengan cara receh. Ingin dapatkan keluarga Haryanto? Kau belum cukup level. Nek, ini alamat rumah baru kita. Kode akses dan kuncinya. Semua nenek taruh di dalam tas kecil ini. Nadia, pertukaran pelajar macam apa itu? Harus pergi lama sekali? Nek, aku kan mau kuliah. Itu jurusan favoritku. Tak akan bahaya. Nenek tenang saja. Nanti kalau ada libur, aku pasti pulang jenguk nenek dan ayah. Kalau si Reza itu, dia setuju kau pergi? Nek, aku cuma menikah dengannya, bukan dijual padanya. Kalau dia tak setuju, aku akan pergi diam-diam. Baik. Apapun yang kau mau, lakukan saja. Nenek dukung kamu. Bukankah aku sebentar lagi akan keluar dari rumah sakit? Tentang ayahmu itu, kau juga tak perlu khawatir. Jaga dirimu sendiri saja. Nek, kau harus baik-baik saja. Ya, Hari ini kok pulang begitu cepat? Siapa yang suruh aku pulang cepat? Hari ini hari apa? Minum minuman keras lagi? Kau mau pergi dinas luar? Berapa hari perginya? Apa ada bahayanya? Wah, sudah mulai tidak tega melepas aku? Kenapa? Tidak tega melepas aku? Aku cuma dinas luar 4 hari, tidak berbahaya. Ayo. Terlalu manis. Sudah minum segini banyak. Sepertinya pasti sudah mabuk. Oh ya, barusan asisten mengirim darurat sebuah dokumen. Cepat tanda tangan dulu. Baik. Aku tanda tangan. Sudah ditandatangani. Masih ada lagi tidak? Tidak ada. Sisanya nanti setelah kau pulang saja. Kenapa kau menangis? Jangan menangis lagi, ya. Andai saja kau bisa menyukaiku. Andai saja kau bisa datang ke sisiku hanya menyukaiku. Betapa indahnya. Tuan Haryanto, aku sungguh sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan ayah, menyelamatkan nenek, menyelamatkan aku. Terima kasih sudah memberiku keluarga.
Tuan Haryanto. Tuan Haryanto. Koperku mana? Kau sedang mencari kopermu? Tuan Haryanto. Bukankah kau mabuk lalu tertidur? Nadia. Tak pernah ada yang bisa membuatku mabuk. 2 gelas minuman yang kau berikan itu. Lebih tepat disebut kumur-kumur. Bagaimana kau tahu? Nadia. Kalau kau berani meninggalkan aku akan menguncimu. Kau jangan pernah berpikir bisa lepas. Tuan Haryanto. Kalau bukan karena nenek memberitahuku, aku pasti masih terus dibohongi. Reza nakal. Apa kau dan Nadia sedang ada masalah? Tidak kok. Apa Bagas Firmansyah bilang sesuatu padamu? Ini. Nadia bilang dia mau pergi buat apa? Mahasiswa pertukaran. Katanya itu jurusan yang dia suka. Kalau pergi, butuh waktu bertahun-tahun. Mahasiswa pertukaran, Nenek, tenang saja. Aku baik-baik saja. Apapun yang dia lakukan akan kudukung. Nenek. Aku akan datang lagi menjengukmu beberapa hari lagi. Baik-baik. Nadia itu anak yang malang. Kalian jalani hidup dengan baik. Perlakukan dia dengan baik ya. Tenang saja. Halo, cari tahu segera keberadaan Nadia Wijaya, semua aktivitas terakhirnya. Semuanya, sampai yang terkecil, harus kuketahui. Di sini aku sedang siap-siap melamar mempersiapkan cincin, tapi kau malah bersiap meninggalkan aku? Nadia Wijaya, apa aku terlalu memanjakannya? Nadia Wijaya, Dimas Haryanto, baru saja batal tunangan. Langsung kau tak sabar ingin pergi dariku? Segitu inginnya kau mencarinya? Aku tidak mau mencarinya. Justru kau yang tak sabar ingin menemui Alia Santoso, malah balik menyalahkan aku. Siapapun yang kau cari, tidak boleh pergi. Perjanjian cerai. Nadia, kamu ingin sekali berpisah dariku. Kamu lupa, kita sudah tanda tangan perjanjian pranikah. Kamu melanggar kontrak. Ganti rugi pelanggaran kontrak 220 miliar rupiah. 220 miliar. Betul, 220 miliar. Masih mau bercerai? Bagaimana aku bisa bayar 220 miliar? Tapi dia bilang mau cari Alia Santoso. Kenapa dia masih tidak mau cerai denganku? Apakah karena aku yang mengajukan, jadi dia tidak mau? Aku kasih tahu, jangan pikirkan bercerai. Tanpa persetujuanku, tidak mungkin bercerai. Kamu jangan pergi kemana-mana. Ternyata benar, dia cuma marah karena aku yang ajukan cerai duluan. Aku paham sekarang. Yang sebenarnya tersakiti adalah aku. Tapi malah kamu yang nangis. Nadia, kalau kamu mau lanjut sekolah, aku akan antar kamu. Kalau mau belajar lanjut ke luar negeri, aku akan temani kamu. Kamu mau apa saja boleh. Asal jangan tinggalkan aku. Kenapa kamu baik sekali padaku? Reza, aku baru antar biola untuk perawatan, kebetulan lewat sini. Mau lihat kamu ada waktu atau tidak? Sejak batal pertunangan, banyak orang yang mencariku untuk mengobrol dan memberi nasihat. Kamu tidak ingin bicara denganku? Kita makan bersama, boleh? Apakah Tuan Haryanto akan ikut? Apakah dia masih menyukai Nona Santoso?
Nona Santoso, kamu selalu orang yang sangat punya pendirian. Kalau kamu menyesal membatalkan pertunangan, cobalah cari Nabila Kusuma. Kalau dari awal membatalkan pertunangan, memang keinginanmu sendiri. Kalau begitu, aku juga tak ada lagi yang perlu bicarakan. Sebagai teman, aku menghargai pilihanmu. Reza, aku tidak maksud begitu. Aku cuma ingin makan bersamamu dengan sederhana. Sudah lama kita tidak makan bersama. Tidak usah. Istriku akan cemburu. Dia sedang kurang enak badan. Aku harus merawatnya. Kamu pulang dulu saja. Silakan. Kamu terus-terusan mengintipku buat apa? Kamu ingin aku keluar dan makan berdua dengannya? Nggak mau. Kalau begitu, kamu mau jalan-jalan keluar? Mau. Mau nggak masuk sekolah di Beijing lebih awal? Mau. Mau nggak ayahmu cepat sadar? Mau. Mau nggak aku pergi makan berdua dengannya? Mau. Nggak mau, nggak mau. Apa kamu pikir aku punya hubungan gelap dengannya? Sengaja, ya? Maaf, aku tidak sengaja. Baiklah. Katakan, kenapa kamu kabur? Aku mau dengar yang sebenarnya. Asal kamu jujur, apapun bisa aku penuhi. Kamu sama sekali tidak suka padaku. Kamu ingin pergi ke sisi orang yang kamu sukai. Jadi aku tidak mau jadi orang luar yang memaksa dan merepotkan. Nadia, aku cuma pernah menciummu. Dari tidak tertarik, mau pergi ke sisi siapa? Aku tidak peduli rumor siapa yang sudah kamu dengar. Tapi selama bukan dari mulutku, semuanya tidak sah. Ingat, aku cuma cinta kamu. Ingat, Siapa yang sedang kucium ini? Siapa yang sedang kupeluk ini? aku, Lalu malam nanti siapa yang akan kupeluk tidur? aku, Dulu aku tak pernah bersama Alia Santoso. Nanti juga tak akan. Aku hanya mencintaimu. Nadia. aku juga mencintaimu. Tuan Haryanto. Panggilan Tuan Haryanto ini kurang enak didengar. Kedepannya panggil aku suami. Nadia. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Ayah, sekarang aku hidup dengan baik. Aku sungguh bersama Tuan Haryanto dan sebentar lagi pergi belajar di Akademi Seni Rupa. Aku juga sudah punya bayi. Penyakit nenek juga sudah hampir sembuh. Dokter juga bilang kemungkinan besar ayah akan segera sadar. Ayah, sekarang aku benar-benar sangat bahagia. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kebahagiaan seperti ini. Ayah, dokter, dokter. Kamu sebenarnya mau apa? Nadia. Pernahkah kukatakan padamu melihatmu hidup bahagia akan membuatku tidak senang? Awalnya kuharap Alia Santoso bisa merusak hubunganmu dengan Reza Haryanto. Sayang dia tak becus. Jadi ku turun tangan sendiri. Tindakanmu ini melanggar hukum, kamu akan masuk penjara. Masuk penjara. Dulu Arman Wijaya membunuh ibuku. Kenapa dia tidak masuk penjara, masih hidup dengan baik, bahkan masih bisa bangun dari koma? Peristiwa dulu, bukan salah ayahku. Dia tidak membunuh ibumu. Aku lihat sendiri, dia mendorong ibuku hingga jatuh. Mana mungkin itu bohong?
Kamu sama munafiknya dengan ayahmu si pembunuh itu. Bukan begitu, dia ingin menyelamatkan ibumu, dia tidak. Diam. Kalian hancurkan keluargaku. Berdasar apa kalian bisa hidup nyaman? Reza Haryanto, bagaimana bisa kau biarkan perempuan hina itu hamili dengan anakmu? Segera bawa dia gugurkan kandungannya. Kau anggap ucapanku angin lalu? Sudah kukatakan, jangan ganggu Nadia. Keluarga Haryanto tak akan pernah izinkan perempuan macam dia masuk. Sepertinya kau belum paham situasi. Apa yang kau rencanakan? Ini demi kebaikanmu. Keluarga Haryanto mana bisa jatuh ke tangan anak angkat? Semua gara-gara ayahmu suka pada perempuan. Itu baru dia bisa masuk. Berdasar apa? Hanya anakku dan cucu yang kuterima yang berhak jadi penerus keluarga Haryanto. Bawa dia pergi kirim ke Kastel Wenha. Reza Haryanto, aku ibumu. Kau durhaka besar. Sayang, ke rumah sakit kok lama sekali belum kembali? 1 menit, aku mau tahu di mana Nadia sekarang. Kau benar-benar licik, bisa menggandeng Reza Haryanto, beneran jatuh cinta padamu. Tapi, putri si pembunuh mana pantas hidup senang begini. Sekarang kau harus bayar nyawa. Dimas Haryanto, tenangkan dirimu. Masih ada waktu untuk berhenti. Aku rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Kelihatan familiar, dulu Arman Wijaya di sini menjatuhkan ibuku sendiri. Lagi pula Arman Wijaya juga hampir mati. Aku juga mau dia rasakan kesedihan kehilangan orang tercinta. Kau juga harus merasakan keputusasaan ibuku saat itu. Bukan begitu. Waktu itu, ibumu yang lompat sendiri. Dia tahu sudah melanggar hukum, tak ada jalan mundur. Ayahku berusaha menyelamatkannya. Diam. Aku dengar langsung ibuku bilang dia tak bersalah, dia tidak melakukannya. Ayahku takkan menyakiti orang. Kau bisa tunggu dia siuman. Setelah dia siuman nanti, Orang yang bersalah akan mengaku kejahatannya. bukannya kau ingin keluarga Haryanto? Kalau kau tangkap aku sekarang, Tuan Haryanto juga tak akan melepaskanmu. Tindakanmu ini hanya akan rugi besar. Keluarga Haryanto? Aku di keluarga Haryanto cuma untuk harta mereka. Agar lebih mudah balas dendam pada Arman Wijaya. Hidupku selalu dikuasai kebencian. Aku sangat muak melihatmu tersenyum. Aku muak melihatmu bersama Reza Haryanto bersama-sama dengannya. Aku muak segala hal tentangmu. Kau harus hidup seperti aku, hidup dengan cara yang sama. Kau benar-benar gila. Lepaskan aku. Ya, aku memang gila. Bagaimana kalau hari ini kita berdua mati bersama di sini? Biarkan semua orang hidup dalam penyesalan dan kebencian. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Lihat siapa yang datang. Dimas Haryanto. Lepaskan Nadia. Kalau ada masalah, hadapi aku, Reza Haryanto. Aku tak menyangka kau benar-benar jatuh cinta padanya. Tak pernah kulihat ekspresi itu di wajahmu sebelumnya. Apa yang kau mau untuk melepaskannya? Uang dan kekuasaan, semua bisa kuberikan. Keluarga Haryanto juga bisa kuberikan. Semua itu sudah tak kuminati lagi. Dulu bersaing denganmu hanya untuk membalas dendam atas perbuatan Arman Wijaya terhadap ibumu meninggal saat itu. Nadia baru berusia 7 tahun. Dia tak bersalah. Dia belum memberitahumu ayahnya telah membunuh ibuku dengan tangannya sendiri. Utang ayah ditanggung anak, sudah sewajarnya ibumu bersekongkol dengan ayahku melakukan kejahatan ekonomi. Ayahku sudah menjalani hukuman sesuai hukum ibumu bunuh diri karena takut pada hukuman. Dulu kakek melihatmu tak bersalah dan kasihan, lalu menampungmu. Bertahun-tahun kau masih tak mau sadar juga. Diam. Kalian semua orang munafik, pantas mati. Apa yang harus kulakukan agar kau lepaskan Nadia? Bawa Arman Wijaya ke sini, dorong dia sendiri, baru ku kembalikan Nadia padamu. Tidak, jangan begitu. Tuan Haryanto, jangan. Diam. Bicara lagi, ku robek mulutmu. Baik. Aku setuju. Tidak, Tuan Haryanto, jangan. Diam, sudah ku bilang. Dimas Haryanto, kau harus bayar untuk perbuatanmu. Bawa dia turun. Jangan takut. Tuan Haryanto, aku dengar ayah sudah sadar. Aku ingin menjenguknya. Ya, kita pulang sekarang. Sekalian kau periksa, baru saja kau kaget.
Benarkah? Baik. Dokter bilang padaku ayahmu sudah sadar. Benarkah? Terima kasih, Tuan Haryanto. Masih panggil Tuan Haryanto? Suami aku sungguh sangat bahagia sekarang.